Ya, pandangan Bahilo melihat para orang-orang yang zolim memfitnah Gus Samsudin. Silakan, Bah. Ya, terutama kepada pesulap merah. Ya. Pesulap merah saat ini sedang bergembira, ya. Dia rekreasi bersama keluarga untuk menyambut atas di penjaranya Gus Samsudin. Ya. Nah, saya di sini di video yang lalu ya pernah menerawang tentang hal tentang pesulap merah. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini tidak terjadi. Iya. Saya pernah merasakan di situ auranya pesulap merah. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya tidak mendoakan ya. Di situ seperti ada terjadi kecelakaan ketika berpergian seperti itu. Nah, jadi walaupun Anda benci terhadap Gus Samsudin, saya sebagai umat Muslim, saya himbau kepada Anda, berhati-hatilah jika Anda berkendara, ya. Karena saya masih turut prihatin terhadap Anda. Jadi mudah-mudahan apa yang saya terawang Anda bisa waspada, mudah-mudahan tidak ini yang terjadi. Ya. Belo, terkait dengan orang-orang yang zolim ya, yang memfitnah Gus Samsudin seperti pesulap merah. Ini kan termasuk menganggap Gus Samsudin ini kan musuh, walaupun mungkin tidak sebaliknya. Nah, sebaliknya kita ini terjadi sama yang dari kemarin itu memusuhi Gus Samsudin itu ada Ki Suroto. Nah, Ki Suroto itu memberi pelajaran bagi orang-orang yang selalu memfitnah Gus Samsudin. Contohnya dia sebagai orang yang dulu paling anti Gus Samsudin nih, Ki Suroto. Mencekek, menginjak, mengikat, ya, menyiksa Gus Samsudin. Ini Ki Suroto. Tapi berbeda dengan si pesulap merah, Ki Suroto bertobat. Karena dia kangen, Bah. Kangen sama Gus Samsudin. Ingat jasa-jasa Gus Samsudin. Ya. Gus Samsudin itu katanya Belo, gampang sekali untuk membunuh saya, tapi tidak dilakukan. Dia menginginkan saya tobat. Nah, pasca Gus Samsudin dibekuk Belo dan dipenjarakan, disitulah Ki Suroto mulai meneteskan air mata. Ternyata yang selama ini saya serang, saya hina, saya fitnah adalah orang yang sangat mulia. Kenapa itu tidak ada di pikiran pesulap merah? Nah, gitu piye, Mbah? Ya. Itulah maka saya bilang, selagi pesulap merah memakai baju merah, sampai kapanpun dia tidak akan berubah. Oh, jadi harus ganti baju solusi ini? Ya, kan sudah saya bilang, merah ini kan seperti kita bilang panas gitu ya, seperti api begitu ya. Nah, Rasulullah aja warna merah itu tidak begitu menyukai begitu ya, tidak menyukai warna itu gitu. Kenapa yang saya sayangkan ya, memang sih warna ya sah-sah saja begitu ya. Tapi alangkah baiknya kita mengikuti Kanjeng Nabi begitu ya. Manusia Belo, manusia banyak darah di dalamnya. Tapi sama Tuhan ditutup supaya kita nggak melihat karena warnanya tadi menakutkan. Gitu ya, Mbak? Iya. Ini makin menonjolkan begitu ya. Makin menonjolkan. Iya. Ya, jadi harapan panjenengan terhadap pesulap merah lah. Ini Belo penggemar dulu ya. Penggemar pesulap merah apa orang? Saya tidak pernah selagi dia suka ngopeni orang gitu ya. Ya, saya nggak begitu nggak saya gemari kalau orang yang suka-suka ngopeni orang begitu. Iya. Jadi Bailo punya solusi nggak untuk pesulap merah ya tentang kontennya? Kalau Mbah kayak gini kan berarti ngomongin pesulap merah jangan terus nyindir Gus Samsudin, fitnah Gus Samsudin. Nah, jadi kontennya apa, Mbah? Ya begini ya, konten itu kan banyak. Iya. Apalagi kita ada penggemar. Duduk makan nyerocos saja pun ditonton orang. Kalau sampean ini disenangi, gitu. Jadi nggak harus Anda mengeluarkan trik-trik sulap gitu ya, nggak pala. Cukup Anda bersapa dengan netizen, hadir Anda di situ, mereka menonton, begitu. Tidak perlu Anda mencari-cari kesalahan orang lain, membongkar-bongkar. Bukan saya iri ataupun marah, tidak begitu ya. Jadi apalah urusannya, urus sajalah diri masing-masing begitu. Nah, seperti itu. Apakah diri Anda sudah benar?
Sehingga Anda menceramai orang begitu. Bailo, dia kan sedikit banyaknya pengen dapat adsensi dari Gus Samsudin yang saat ini berduka loh Bailo. Iya. Masa Bailo nggak ngerti sih? Ya saya sih paham. Itulah namanya tadi. Ya. Kalau dengan tidak secara seperti itu, tidak ada penontonnya. Nah, itu jadi Begitu. persoalan nih. Jadi intinya, ya, pesulap tapi tidak memainkan sulap, kan lucu. Nah, kayak tukang mancing tapi nggak mancing. tapi nggak mancing gitu ya, kan lucu ya. Lucu ya? Nah, Lucunya kebangetan ya Mbak. nah jadi ya kita bilang lah, kalau profesi spiritual kita bilang, walaupun dia ada ilmu sedikit mengobati orang, ya wajar profesi dia dimanfaatkan gitu, gitu loh. Kelebihan dia ya. Nah, kelebihan dia. Nah, Mbah, boleh nggak ceritain sih, mudah-mudahan ini didengar sama pesulap merah ini terkait dengan orang yang mempelajari ilmu spiritual Mbah. Ya, bagaimana sih dia bisa mendapatkan kemampuan, keahlian untuk mengobatin? Kayak gitu kan, nggak semua spiritual memiliki itu gitu. Ya, itu gimana? sih memang kadang ada tahap-tahapnya juga ya. Nah, kalau memang ilmu spiritual tentang pengobatan dari kita bilangkan dari Yang Maha Kuasa begitu ya. Nah, kadang kita banyak syarat-syarat, kita seperti puasa, dan banyak juga kita diberi pelajaran dari guru-guru kita seperti itu. Nah, jadi kita harus adalah gitu yang seperti kadang kepantangan yang harus tidak boleh kita langgar. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan pesulap merah mau mempelajari itu bisa juga ya? Ya tergantung orangnya begitu. Karena begini ya, dia ini kadang orangnya tidak yakin gitu ya, merasa diri dia yang paling mengetahui segalanya begitu ya, paling mengetahui segalanya. Semua itu dibilang trik sulap, semua dibilang apa begitu ya. Iya. Nah, bahkan saya pernah selalu sih saya menantang dia gitu ya. Saking saya jengkel ini, dia bilang ini trik sulap apa atau bukan ya. Saya pernah menantang dia loh, adu bacok loh. Pernah saya tantang. Nah, kalau merasa apa bawa goloknya sendiri, ya monggo silakan. Saya bilang, kamu yang duluan bacok atau saya gitu loh. Kalau memang kan Bailo yang kebal, Bailo. Lah, Marcel kan nggak ngaku kebal. Tapi begini, dia kan orangnya penasaran, ingin bukti. Iya. Nah, jadi berarti Bailo memberi tantangan balik sama dia gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi kalau dibilang itu dibilang nanti seperti Gus Samsudin keris petir, ataupun nanti goloknya golok kayu ataupun kaat, atau kita bilang plastik, ya monggo kamu bawa sendiri goloknya. Iya. Gitu. Tinggal pilih saja, kamu duluannya nebas saya atau saya nebas kamu gitu. Tapi tidak ada tuntutan. Iya. Gitu. Jadi nah, kalau sama-sama kamu bilang mengetes ya Mbak ya? Hah? Sama-sama mengetes ya? Iya monggo silakan. Kalau kamu takut ya silakan. Kamu tebas saya duluan, saya siap begitu. Tapi habis itu gantian, barang ini enggak kamu. Nah, gitu ya. Gitu. Oke, Mbak, ini terkait dengan pesulap merah. Kenapa pesulap merah itu seperti tidak percaya sama yang apa ya? Yang seperti hantu-hantu, sementara hantu arwah dan itu lainnya itu kan ada ya, seperti jin ya yang menyerupai manusia itu kan ada, Mbak. Iya, ada. Kenapa sih? Dan itu mustahil juga untuk era sekarang di video untuk dibuktikan, dipertontonkan gitu. Walaupun ada 1212. Iya. Itu kepiye? Begini ya. Kita ini di dunia kan memiliki dua alam. Iya. Ya. Kadang mereka ada yang ingin ketemu dengan manusia dan ada yang tidak suka seperti itu. Sama kita kebalikannya. Kita ada yang takut melihat hantu, tapi ada juga manusia yang ingin ketemu hantu. Iya. Nah, itulah seperti itu. Nah, jadi apabila mereka saling mau bertemu begitu ya, sosok hantu ataupun sosok jin ingin menemui manusia, manusianya pun itu bisa terjadi saling ketemu begitu. Iya. Oke, Bailo, informasinya sangat bermanfaat. Semoga informasi yang panjenengan berikan didengar langsung sama pesulap merah. Ya, apalagi yang dilakukan dia jelas-jelas salah. Ketika Gus Samsudin saat ini sedang berduka, keluarga banyak berduka, anak juga ikut berduka.
Di dia balik itu tertawa. semua dia tertawa. Ya itulah. Bayangkan aja kalau dia nanti di kondisi seperti itu, ditertawakan juga. ditertawakan orang, bahkan dia punya anak, anaknya melihat dan mendengar gimana. Benar. Itu benar. dari kemarin itu saya ingatkan loh Mbah, pesulap merah hati-hati. Yang kamu lakukan itu berlaku untuk anaknya anak Gus Samsudin. Ya gitu. begini, mungkin dia banyak mendengarkan lagu Maggie Jet ya. Maggie Jet yang piye Mbah? Yang lagunya menari-nari Di atas penderitaan. itu. Gitu. Jangan-jangan suka mendengarkan lagu itu dia. Jadi Padahal pesannya jangan mentertawakan ya, tapi dia menari-nari di atas menari-nari penderitaan ya. orang lain. Nah itu. pedih kok Mbah ya. Kacau ini. Ya udah Mbah, mungkin sampai sini dulu Mbah Ilo. Ya, Mau tutup? saya pun mohon pamit dulu. Ini pun sudah tengah malam ya, bentar lagi kita mau sahur ya, kita mau istirahat dulu. Mohon pamit, saya Didi Simbailo dan netizen. Mudah-mudahan kita doakan terus Gus Samsudin agar diberi kesehatan dan mudah-mudahan cepat selesai urusannya. Saya di sini Mbah Ilo, mohon undur diri, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pandangan Mbah Ilo melihat para orang-orang yang zolim memfitnah Gus Samsudin. Silakan Mbah. Ya, terutama kepada pesulap merah ya. Pesulap merah saat ini sedang bergembira ya. Dia rekreasi bersama keluarga untuk menyambut atas di penjaranya Gus Samsudin. Ya. Nah, saya di sini di video yang lalu ya pernah menerawang tentang hal tentang pesulap merah. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini tidak terjadi. Iya. Saya pernah merasakan di situ auranya pesulap merah. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya tidak mendoakan ya. Di situ seperti ada terjadi kecelakaan ketika berpergian seperti itu. Nah, jadi walaupun Anda benci terhadap Gus Samsudin, saya sebagai umat Muslim, saya himbau kepada Anda, berhati-hatilah jika Anda berkendara, ya. Karena saya masih turut prihatin terhadap Anda. Jadi mudah-mudahan apa yang saya terawang Anda bisa waspada, mudah-mudahan tidak ini yang terjadi. Ya. Belo, terkait dengan orang-orang yang zolim ya, yang memfitnah Gus Samsudin seperti pesulap merah. Ini kan termasuk menganggap Gus Samsudin ini kan musuh, walaupun mungkin tidak sebaliknya. Nah, sebaliknya kita ini terjadi sama yang dari kemarin itu memusuhi Gus Samsudin itu ada Ki Suroto. Nah, Ki Suroto itu memberi pelajaran bagi orang-orang yang selalu memfitnah Gus Samsudin. Contohnya dia sebagai orang yang dulu paling anti Gus Samsudin nih, Ki Suroto. Mencekek, menginjak, mengikat, ya, menyiksa Gus Samsudin. Ini Ki Suroto. Tapi berbeda dengan si pesulap merah, Ki Suroto bertobat. Karena dia kangen kangen sama Gus Samsudin. Ingat jasa-jasa Gus Samsudin. Ya, Gus Samsudin itu katanya Mbelo, gampang sekali untuk membunuh saya, tapi tidak dilakukan. Dia menginginkan saya tobat. Nah, pasca Gus Samsudin dibekuk Mbelo dan dipenjarakan, disitulah Ki Suroto mulai meneteskan air mata. Ternyata yang selama ini saya serang, saya hina, saya fitnah adalah orang yang sangat mulia. Kenapa itu tidak ada di pikiran pesulap merah? Nah, gitu ya Mbak. Ya, itulah maka saya bilang, selagi pesulap merah memakai baju merah, sampai kapanpun dia tidak akan berubah. Oh, jadi harus ganti baju solusi nih? Ya, kan sudah saya bilang, merah ini kan seperti kita bilang panas gitu ya. Seperti api begitu ya. Nah, Rasulullah aja warna merah itu tidak begitu menyukai begitu ya, tidak menyukai warna itu gitu. Kenapa yang saya sayangkan ya, memang sih warna ya sah-sah saja begitu ya. Tapi alangkah baiknya kita mengikuti Kanjeng Nabi begitu ya. Manusia belum, manusia banyak darah di dalamnya. Tapi sama Tuhan ditutup supaya kita nggak melihat karena warnanya tadi menakutkan gitu ya Mbak? Iya. Ini makin menonjolkan begitu ya. Makin menonjolkan. Iya. Ya, jadi harapan panjenengan terhadap
pesulap merah lah. Ini Mbak Elo penggemar dulu ya. Penggemar pesulap merah apa ora? Saya tidak pernah, selagi dia suka ngopeni orang gitu ya. Ya, saya nggak begitu nggak saya gemari kalau orang yang suka ngopeni orang begitu. Iya. Jadi Mbak Elo punya solusi nggak untuk pesulap merah ya tentang kontennya? Kalau Mbah kayak gini kan berarti ngomongin pesulap merah jangan terus nyindir Gus Samsudin, fitnah Gus Samsudin. Nah, jadi kontennya apa, Mbah? Ya begini ya, konten itu kan banyak. Iya. Apalagi kita ada penggemar. Duduk makan nyerocos saja pun ditonton orang. Iya. Kalau sampean ini disenangi, gitu. Jadi nggak harus Anda mengeluarkan trik-trik sulap gitu ya, nggak pala. Cukup Anda bersapa dengan netizen, hadir Anda di situ, mereka menonton. Begitu. Seperti Tidak itu, perlu ya? Anda mencari-cari kesalahan orang lain, membongkar-bongkar. Bukan saya iri ataupun marah, tidak begitu ya. Jadi apalah urusannya, urus sajalah diri masing-masing begitu. Nah seperti itu. Apakah diri Anda sudah benar sehingga Anda menceramai orang begitu? Mbak Elo, dia kan sedikit banyaknya pengen dapat adsensi dari Gus Samsudin yang saat ini berduka loh Mbak Elo. Iya. Masa Mbak Elo nggak ngerti sih? Ya saya sih paham. Itulah namanya tadi. Ya. Kalau dengan tidak secara seperti itu, tidak ada penontonnya. Nah itu jadi Begitu. persoalan nih. Jadi intinya, ya, pesulap tapi tidak memainkan sulap, kan lucu. Nah, kayak tukang mancing tapi nggak mancing. tapi nggak mancing gitu ya, kan lucu ya. Lucu ya? Lucunya kebangetan ya Mbak. Nah, jadi ya kita bilang lah, kalau profesi spiritual kita bilang, walaupun dia ada ilmu sedikit mengobati orang, ya wajar profesi dia dimanfaatkan gitu, gitu loh. Kelebihan dia ya. Kelebihan dia. Mbah, boleh nggak ceritain sih, mudah-mudahan ini didengar sama pesulap merah ini terkait dengan orang yang mempelajari ilmu spiritual Mbah. Ya, bagaimana sih dia bisa mendapatkan kemampuan, keahlian untuk mengobatin? Kayak gitu kan, nggak semua spiritual memiliki itu. Gitu. Ya, itu gimana? sih memang kadang ada tahap-tahapnya juga ya. Nah, kalau memang ilmu spiritual tentang pengobatan dari kita bilangkan dari Yang Maha Kuasa begitu ya. Nah, kadang kita banyak syarat-syarat, kita seperti puasa dan banyak juga kita diberi pelajaran dari guru-guru kita seperti itu. Nah, jadi kita harus adalah gitu yang seperti kadang kepantangan yang harus tidak boleh kita langgar. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan pesulap merah mau mempelajari itu bisa juga ya? Ya tergantung orangnya begitu. Karena begini ya, dia ini kadang orangnya tidak yakin gitu ya, merasa diri dia yang paling mengetahui segalanya begitu ya, paling mengetahui segalanya. Semua itu dibilang trik sulap, semua dibilang apa begitu ya. Iya. Nah, bahkan saya pernah selalu sih saya menantang dia gitu ya. Saking saya jengkel ini, dia bilang ini trik sulap apa atau bukan ya. Saya pernah menantang dia loh, adu bacok loh. Pernah saya tantang. Nah, kalau merasa bawa goloknya sendiri, ya monggo silakan. Saya bilang, kamu yang duluan bacok atau saya gitu loh. Kalau memang Mbah Ilo sing kebal, Mbah Ilo. Lah, Marcel kan nggak ngaku kebal. Tapi begini, dia kan orangnya penasaran, ingin bukti. Iya. Nah, jadi berarti Mbah Ilo memberi tantangan balik sama dia gitu ya? Iya seperti itu. Jadi kalau dibilang itu dibilang nanti seperti Gus Samsudin keris petir ataupun nanti goloknya golok kayu ataupun kaat atau kita bilang plastik, ya monggo kamu bawa sendiri goloknya. Iya. Gitu. Tinggal pilih saja, kamu duluannya nebas saya atau saya nebas kamu gitu. Tapi tidak ada tuntutan. Iya. Gitu. Jadi nah, kalau sama-sama kamu bilang mengetes ya Mbak ya? Sama-sama mengetes ya? Iya monggo silakan. Kalau kamu takut ya silakan. Kamu tebas saya duluan, saya siap begitu. Tapi habis itu gantian, barang ini enggak kamu. Nah, gitu ya. Gitu. Oke, Mbak, ini terkait dengan pesulap merah. Kenapa pesulap merah itu seperti tidak percaya sama yang yang seperti hantu-hantu, sementara hantu arwah dan itu lainnya itu kan ada ya, seperti jin ya yang menyerupai manusia itu kan ada, Mbak? Iya ada.
Kenapa sih? Dan itu mustahil juga untuk era sekarang di video untuk dibuktikan, dipertontonkan gitu. Walaupun ada 1212. Iya. Tapi piye? Begini ya. Kita ini di dunia kan memiliki dua alam. Iya. Ya. Kadang mereka ada yang ingin ketemu dengan manusia dan ada yang tidak suka seperti itu. Sama kita kebalikannya. Kita ada yang takut melihat hantu. Tapi ada juga manusia yang ingin ketemu hantu. Iya. Nah, itulah seperti itu. Nah, jadi apabila mereka saling mau bertemu begitu ya, sosok hantu ataupun sosok jin ingin menemui manusia, manusianya pun, itu bisa terjadi saling ketemu begitu. Iya, iya. Oke, baiklah, informasinya sangat bermanfaat. Semoga informasi yang panjenengan berikan didengar langsung sama pesulap merah. Ya, apalagi yang dilakukan dia jelas-jelas salah. Ketika Gus Samsudin saat ini sedang berduka, keluarga banyak berduka, anak juga ikut berduka. Di balik itu semua dia tertawa. Ya, itulah. Bayangkan aja kalau dia nanti di kondisi seperti itu, ditertawakan juga orang, bahkan dia punya anak, anaknya melihat dan mendengar gimana. Benar. Itu dari kemarin itu saya ingatkan loh, Mbah. Pesulap merah, hati-hati. Yang kamu lakukan itu berlaku untuk anaknya anak Gus Samsudin. Ya gitu. Begini, mungkin dia banyak mendengarkan lagu Meggy Jet ya. Meggy Jet yang piye, Mbah? Yang lagunya menari-nari di atas penderitaan. Itu gitu ya, jangan-jangan suka mendengarkan lagu itu dia. Jadi padahal pesannya jangan mentertawakan ya, tapi dia menari-nari di atas penderitaan orang lain. Nah itu pedih kok, Mbah ya. Kacau ini. Yaudah, Mbah, mungkin sampai sini dulu, Mbah loh. Ya, saya pun mohon pamit dulu. Ini pun sudah tengah malam ya, bentar lagi kita mau sahur ya, kita mau istirahat dulu. Mohon pamit, saya Didi Simbailo dan netizen. Mudah-mudahan kita doakan terus Gus Samsudin agar diberi kesehatan dan mudah-mudahan cepat selesai urusannya. Saya di sini Bailo, mohon undur diri, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.